Halo semuanya, selamat datang di video presentasi Green Concrete Competition 2020 Universitas Negeri Malang. Bersama kami, Sikatak Tim Universitas Diponegoro. Judul inovasi kita adalah sebagai berikut. Tapi sebelum itu, kami izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Ciacan Rizkullah sebagai ketua dari Sikatak Tim bersama rekanku. Perkenalkan, nama saya Emi Sinta Wijaningsi, biasa dipanggil Emi. Halo, perkenalkan nama aku Raihan Hanif Maulana, biasa dipanggil Raihan, di Teknik Sipil 2019. Kali ini, kita akan membahas tentang inovasi beton mutu tinggi kami. Yang akan kita bahas di sini adalah inovasi material beton mutu tinggi, metode pembuatan, proyeksi pengaplikasian inovasi, edukasi tentang inovasi beton kami. Apakah kalian mau mengetahui tentang inovasi beton yang kami buat? Jikalau ingin tahu, yuk simak video ini hingga selesai. Dalam dunia konstruksi, sumber daya menjadi tujuan yang penting dalam jangka panjang. Kegiatan industri yang terus meningkat mengakibatkan produksi limbah semakin bertambah yang merujuk pada kerusakan lingkungan sekitar. Seperti halnya pembuangan emisi buruk yang tak terkendali, seperti pembuangan gas CO2 dan lain-lain. Maka dari itu, kita berinovasi membuat beton ramah lingkungan. Inovasi beton mutu tinggi kami menggunakan dua bahan limbah, yaitu bottom ash dan abu sekam padi. Bottom ash atau abu dasar adalah bahan buangan dari proses pembakaran batu bara yang jatuh pada tungku pembakaran atau boiler dan terkumpul pada penampung debu atau ash hopper, lalu dikeluarkan dari tungku dengan cara disemprot dengan air untuk kemudian dibuang. Juga bottom ash ini memiliki kandungan utama berupa silika, aluminium, besi, kalsium, kalium, natrium, dan magnesium. Penggunaan bottom ash ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan pasir alam yang terus meningkat sehingga dapat mencegah kelangkaan sumber daya alam. Abu sekam padi. Abu sekam padi digunakan sebanyak 30% sebagai bahan substitusi parsial pada semen dengan 10% bagian dibantu larutan alkali. Hal pertama dilakukan adalah dengan merencanakan nilai kuat tekan beton dengan menggunakan cara DOE atau ACI. Setelah didapatkan proporsi campuran untuk membuat beton, kemudian disesuaikan dengan campuran bahan tambahan. Dalam inovasi ini, digunakan 30% abu sekam padi sebagai substitusi parsial semen dengan ketentuan 10% bagian abu sekam padi dibantu dengan larutan aktivasi alkali. Larutan aktivasi alkali yang telah disiapkan dimixing dengan 10% abu sekam padi sampai menjadi pasta selama 5-10 menit. Agregat halus dan kasar yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam molen secara selang-seling. Bahan binder berupa 20% abu sekam padi dari semen, ras 35% dari semen, dan 35% semen yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam molen. Kemudian, masukkan pasta dan air ke dalamnya dan dimixing sampai menjadi beton segar yang homogen selama 10-15 menit. Setelah selesai, dilakukan uji slam test, kemudian beton segar dimasukkan ke dalam cetakan benda uji berbentuk silinder ukuran 15x30 cm, kubus 15 cm, dan balok 75x110x500 cm. Setelah beton mulai mengeras dan dikeluarkan dari cetakan, dilanjutkan dengan proses curing.
Metode curing yang digunakan kali ini akan menggunakan metode steam curing. Kemudian diberikan steam awal selama 2 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setengah jam pertama untuk peningkatan suhu sampai 70 derajat Celcius. Kemudian di steam selama 5 jam dengan suhu konstan sebesar 70 derajat Celcius. Lalu penurunan suhu ke 30 derajat Celcius selama setengah jam dan konstan 30 derajat Celcius selama setengah jam. Perkembangan infrastruktur di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, baik infrastruktur di bidang transportasi, gedung, dan sarana publik lainnya masih menggunakan beton sebagai material pokok sehingga kebutuhan akan beton meningkat setiap tahunnya. Beton inovasi ini dapat dimanfaatkan dalam bidang konstruksi terutama pada bangunan struktural seperti pada kolom dan balok. Selain itu, beton inovasi ini dapat digunakan pada pelat, dinding, dan beton precast. Selain itu, inovasi beton ini bertujuan untuk mencapai target SDGs Indonesia 2030 yang di dalamnya terdapat salah satu target yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure dan Responsible Consumption and Production. Penggunaan semen menyebabkan CO2 yang tinggi. Untuk itu, dalam inovasi ini, memaksimalkan pengelolaan limbah adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mari kita sama-sama kembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan semen dan memanfaatkan limbah sebagai inovasi pembuatan beton yang ramah lingkungan.